Jadi video ini adalah rangkaian dari series tutorial belajar Recycler View dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin di Android Studio. Jadi sebelum mengikuti video ini, pastiin teman-teman sudah mengikuti step by step video sebelumnya gitu di rangkaian Recycler View yang link playlistnya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi bingung kenapa datanya tidak muncul, kenapa ada error di layout manager, dan apa itu kayak fungsi interface untuk melakukan on click nantinya, karena semua sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Dan nanti setelah kita belajar pada video ini, kurang lebih ini adalah final project yang kita hasilkan. Sebenarnya nggak berbeda jauh kalau teman-teman mengikuti step by step di video sebelumnya gitu. Sebenarnya membuat aplikasi semacam ini juga tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi di sini kita membuat recycler view yang mana kita menambahkan beberapa view di luarnya gitu, mulai dari nested scroll view agar kita bisa menggabungkan scroll pada recycler view dan juga pada view yang kita buat. Kita menambahkan image dan juga text view. Terus kita juga menambahkan footer di sini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Linktree, atau saya tunjukin dulu ya. Jadi Linktree itu semacam ini, semacam kita bikin account dulu, pastinya bikin account, terus menambahkan link-link berupa items gitu, sama kayak recycler view tadi. Kita kasih judul, terus ada link tersembunyi di belakangnya. Jadi kalau kita klik, dia menuju link yang sudah kita masukkan. Jadi hampir sama konsepnya, tapi kali ini kita cuman akan menggunakan recycler view dan juga bahasa pemrograman Kotlin. Sama, malah di sini kalau ini contoh Linktree-nya Last Day gitu ya, ada channel Tokopedia. Kalau diklik di sini berarti dia menuju Tokopedia-nya Last Day gitu. Nah, sama dengan sebelumnya. Kalau di final project kita di sini saya tambahin icon biar sedikit lebih bagus gitu. Jadi saya tambahin icon biar tidak cuman teks aja isinya. Jadi kurang lebih ini akan bikin selama proses video ini dimulai. Jadi mungkin video ini bisa lebih lama ya dari video-video sebelumnya. Oke, kita akan mulai langsung step by step. Di sini saya menggunakan About Android Studio 4.1. Jadi entah kapan teman-teman ngikutin videonya, tapi current version kali ini masih 4.1. Jadi kita langsung create new Android Studio project. Terus kita menggunakan empty activity, terus langsung next. Di sini sepertinya nama Linktree sudah saya gunakan, tapi kalau teman-teman minta saran nama gitu ya udah namain Linktree gitu, atau link app. Saya kasih nama link app ya. Saya kasih nama Linktree app gitu, atau teman-teman kasih nama Linktree aja sih, karena sebenarnya kan project yang udah jadi itu untuk contohnya sudah saya kasih nama Linktree, makanya di sini saya kasih nama tambahan Linktree app. Tapi teman-teman sebaiknya kasih nama Linktree aja biar jelas gitu. Bahasa pemrograman menggunakan Kotlin, terus kemudian minimum SDK saya menggunakan API 21. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik finish. Kita tunggu Gradle running di bawah selesai berproses. Oke, kalau sudah selesai berproses, kita langsung coba. Terus mungkin sebelumnya saya perlu tunjukin ya, nanti link untuk sebenarnya kan source code-nya juga sudah tersedia di GitHub-nya Last Day. Jadi teman-teman sebenarnya bisa download project tadi. Misal di sini saya buka dari sini aja, GitHub-nya Last Day, teman-teman masuk repositories. Terus di situ yang paling atas ada Linktree Recycler View Kotlin. Nah, kalau lihat di sini sampai source, main, terus kemudian rest, terus masuk ke yang drawable. Nah, di situ ada avatar, itu foto saya sih sebenarnya. Jadi untuk avatar mungkin teman-teman bisa pakai foto sendiri. Terus ada FB, pokoknya yang PNG ini adalah aset yang akan kita gunakan selama tutorial. Jadi kalau teman-teman nggak mau menyiapkan gambar ini sendiri, ya udah download dari sini gitu. Kalau dari project ini download dulu, terus kemudian di download image-nya. Tapi kalau mau langsung download gambarnya, misalkan ini IG misalkan ya, ya udah dibuka,
Terus kemudian, nah ini langsung teman-teman save image as, kayak download gambar biasa gitu. Biar kalau teman-teman nggak mau nyiapin gambarnya gitu. Oke, dari gambar-gambar ini kurang lebih ini adalah hasil downloadan saya. Jadi mulai dari foto saya sendiri, terus kemudian Facebook, IG, terus nanti untuk footernya, kalau tadi kan di Linktree itu ada last day gitu ya. Linktree. Nah, di sini kan ada footer ikonnya Linktree. Nah, di sini saya menggunakan logo last day aja gitu. Oke, kita balik lagi ke project. Terus kita coba langsung masuk ke bagian activity mind. Activity mind teman-teman bisa pakai kontrol, kemudian ditekan, teman-teman langsung masuk sini. Oke, pembuatan layoutnya mungkin saya nggak terlalu banyak menjelaskan. Kalau belum jelas, teman-teman balik lagi ke video pertama, video intro sampai video berikutnya, sampai yang terakhir. Terus teman-teman masuk ke video yang terakhir ini untuk studi kasus membuat aplikasinya. Oke, kita langsung mulai. Karena di sini kita akan menggunakan recycler view, terus di luar recycler view ini kita akan menggunakan view yang lain biar scrollnya jadi satu gitu. Saya akan ganti constraint layout ini menjadi nested scroll view. Baru kemudian di dalam nested scroll view saya kasih constraint layout, match parent sama wrap content. Oke, kemudian recycler view ini saya bawa ke dalam. Oke, untuk constraint ini atribut constraint harus dipakai semua ya. Tapi saya coba ganti formatnya biar urutannya konsisten gitu. Parent, terus kemudian end, terus kemudian top. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi, cuman saya lebih suka menggunakan start, end, top, bottom gitu. Nah, urutannya. Oke, sama aja ya intinya. Oke, ini yang pertama adalah recycler view. Terus di atas recycler view kan kita memiliki gambar sama profil gitu. Jadi di sini saya tambahkan image view dulu, wrap content. Terus kita tutup. Kita butuh atribut constraint, jadi atribut constraintnya kita copy dari sini. Nah, kemudian aset-aset yang tadi kita copy semuanya langsung. Nah, kalau dari formatnya di sini sudah benar sih, hurufnya kecil semua dan nggak ada spasi gitu ya. Jadi kalau belum jelas sih intinya teman-teman ikutin step by step tutorial recycler view. Saya copy semuanya, saya paste langsung di drawable semua, memilih drawable yang ini. Oke. Refactor. Ada beberapa ya, avatar, FB, IG, last day, WA, web, dan juga YouTube yang terakhir. Oke, yang pertama saya kasih gambar saya dulu di sini. Kita menggunakan tools karena ini adalah preview. Source, avatar. Nah, itu foto saya. Jadi di sini saya menggunakan 100 dp. Terus di sini saya tidak menggunakan bottom, jadi jaraknya cukup ke atas saja. Dan saya menggunakan margin top, jarak ke atasnya 40 dp. Oke, setelah itu saya tambahkan sebuah text view untuk nama dan role. Untuk nama. Nah, di sini untuk ID-nya yang image tadi saya kasih nama ID image. Terus kemudian yang bagian text view yang pertama saya kasih ID title. Ini sebenarnya nama saya gitu. Kita menggunakan tools semua karena ini adalah preview. Tahu Irsyad aja gitu. Biar nanti ada bedanya. Nah, nama ini dia ada di bawah image. Nah, di bawah ya. Setelah title tambah satu lagi role saya sebagai apa. Di sini saya kasih ID subtitle. Dia ada di bawah title. Nah, baru kemudian yang terakhir untuk yang ini dia adalah list. Dia ada di bawah subtitle. Top parent di sini.
Dia ada di bawah subtitle. Nah, jadi urutannya mulai dari gambar, terus kemudian di sini kita gunakan wrap content. Sama ya, wrap content. Nah, untuk jarak name saya gunakan 10. Untuk jarak subtitle saya gunakan 5. Jadi jaraknya yang ini sama-sama wrap content. Text view-nya menggunakan wrap content. Nah, kalau tadi nama di sini adalah Android developer. Atau misalkan software engineer. Kemudian yang terakhir adalah ini dia. Nanti recycler view ini margin topnya 20. Jarak ke atasnya maksudnya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah logo. Terakhir kan ada logo tadi ya. Jadi di sini saya langsung kasih nama logo dan di sini ada gambar last day, dia ada di bawah list. Kita copy, kita taruh di sini. List. Nah, dia di bawahnya. Hacknya yang bagian sini wrap content. Oke, kali ini kita coba akan menggunakan warna. Jadi coba kita bikin backgroundnya dulu biar lebih jelas yang di sini ya. Kita bikin satu di drawable, terus kemudian kita pilih drawable resource file. Kita gunakan nama background. Terus yang root elemennya kita ubah menjadi shape. Berikutnya baru kita oke. Nah, di sini kita mau bikin background gradient. Jadi di sini kita tambahkan gradient. Terus di sini pilih angel 0. Angel ini kan arah ya. Nanti teman-teman arahin sendiri sebenarnya sih. Start color, kalau ngambil dari color, di sini yang lengkap sebenarnya yang lumayan lengkap adalah purple. Yang ungu di sini lumayan lengkap ya. Karena ungu di sini ada 200, 500, terus yang paling tua di sini ada 700. Jadi teman-teman bisa menggunakan purple di sini atau kita coba salah satu warna yang ada di sini. Kalau yang di demo project saya tadi saya menggunakan cyan. Kalau yang sekarang kita pakai yang mana ya? Mungkin kita bisa coba yang indigo ini aja. Jadi indigo. Jadi kalau mau bikin warnanya sama konsepnya kayak purple di sini. Kita copy. Terus kita set namanya indigo. Nah, di situ kan kelihatan sebenarnya 200, 500 sama 700. Jadi di sini kita ambil 200. Terus kemudian 500. Terus kemudian yang terakhir 700. Oke, jadi dari paling yang tidak terang terus semakin terang, terus yang terakhir semakin terang. Jadi background di sini kurang lebih sama ya. Kira kita mulainya dari yang coba yang 700 misalkan, terus kemudian 500, terus yang terakhir 200. Kita mulai dari end color, terus kemudian center color, terus kemudian start color. Oh iya bener sih. Oke, untuk angel ini kan arah ya. Untuk arah coba kita 45. Kita balik. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi karena di atas di sini mungkin kita ubah jadi sama-sama 500 saja ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman mainin sendiri nanti end colornya mau apa. Kan dia sebenarnya kayak sebaris gitu ya. Warnanya mulai dari akhir, start sama endnya apa, sama centernya apa. Terus angelnya coba diubah-ubah sendiri. Tapi intinya seperti itu gitu. Kalau yang tadi saya pakai cyan, konsepnya seperti ini juga. Oke, kita balik sini, terus kita tambahkan di sini background. Nah, kita langsung tambahkan di sini background yang tadi kita tambahkan di drawable. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu pas, tapi coba teman-teman pasin sendiri dengan warna yang dipilih. Oke, kita lanjutin di sini.
Berarti dia butuh text color paling tidak white. Terus kemudian text size kita set 24 sp. Sama text type, text style bold. Oke, Irsyad di situ. Mungkin namanya dilengkapin aja. Oke, jadi di sini style yang di sini kita copy ke bawah. Yang berbeda cuman bagian ini dia. Kita pakai 14. Terus kita nggak pakai text style. Terus yang terakhir tetap. Oke, berikutnya kita bikin adapternya untuk item di Recycler View. Kita ke layout. Terus namanya kita kasih link adapter aja karena isinya memang susunan link gitu kan. Kita kasih nama link adapter dengan root elemennya kita gunakan material card view. Oke. Bagian head jangan lupa wrap content. Kemudian nah untuk margin ini dia kan item gitu. Dia item jadi masing-masing harus beda. Karena kalau top itu dikasih 10 misalkan, nanti ketika item berikutnya kan dia 10. Jadi jaraknya jadi 20. Padahal yang kita pengen itu kan 10 gitu. Jadi untuk start, top, bottomnya mungkin agak beda. Jadi misal start di sini saya 15 dp. N-nya sama. Nah, jadi untuk top saya kasih 5. Nanti kan kalau ada item lagi di bawahnya dia kan ditambah 5 gitu. Jadinya sebenarnya top sama bottomnya itu 10 gitu. Oke, material card view. Jadi di dalam kita perlu constraint layout untuk parentnya. Karena card view cuman membaca satu view gitu. Jadi perlu parent view lagi di dalamnya. Lalu di sini kita tambahkan image view, wrap content. Nah, misalkan bikin image view kayak gini lagi, kita coba copy dari sini aja. Copy, paste. ID-nya image. Terus kalau kayak gini, teman-teman arahkan ALT sama enter, import. ALT sama enter, import. Jadi dia perlu memasukkan tools sama app ini aja sebenarnya. Oke, untuk di sini contoh misalkan kita mau pakai tools source ya. Di sini coba yang IG. Nah, dia kurang lebih segitu sebenarnya. Tapi itu kebesaran kan karena kan nanti ada teksnya, jadi kita set lebih kecil 40 dp. Nah, card view-nya sepertinya kurang kelihatan. Kita coba tambahkan card elevation 2 dp di bayangan timbulnya gitu. Terus kemudian kita tambahkan card elevation sama radius. Radius mungkin 15 dp. Kita coba. Nah, sudah kelihatan belum ya? Nah, itu ya. Sudah mulai kelihatan. Jadi kalau preview ini kita taruh di Recycler View, kita tambahkan list item adapter link. Nah, kita di sini coba set 0 dp. Nah, dia lebarnya segitu. Oke, kalau kita balik lagi di sini margin sudah kita kasih jarak ke dalam di sini padding 20 dp. Kalau dilihat, nah kurang lebih seperti itu ya. List item kasih count untuk preview aja kelihatannya kayak apa. Nah, misal 5 ada 5 gitu, nanti kurang lebih tampilannya seperti itu gitu. Adapter linknya kita lanjutkan. Berikutnya kita perlu teks, tapi di sini dia cuman perlu start aja, n-nya kita hapus. Terus top to top of parent. Di sini nggak perlu margin top. Oke, kita copy, kita paste di bawah. Kita kasih text view. Text view
dia adalah title. Terus di sini misalkan tools preview untuk teksnya Instagram. Start kita taruh di sampingnya image. Nah, di sini dia wrap content ya. Wrap content sama wrap content. Cuman teksnya aja yang dibesarin jadi 18 sp mungkin. Biar dia ada di posisi tengahnya si gambar. Jadi topnya kita arahin ke image dan kasih bottom juga. Bottom to bottom of image. Nah, jadi pas gitu. Margin start 10 dp. Nanti untuk pengaturannya untuk teks yang lebih panjang gitu mungkin teman-teman constraint-nya lebih dirapin lagi biar nggak berantakan gitu ya. Sekarang kita coba lihat preview outputnya. Nah kurang lebih outputnya seperti ini. Nah jadi kita punya list dan ini adalah listnya gitu. Yang di bagian adapter jangan lupa untuk ID-nya dikasih semua. Nah sepertinya kita sudah bisa mulai untuk bikin adapter di bagian Kotlin-nya sekarang. Oke, kita ke sini, kita bikin new Kotlin file class. Kita kasih nama, kalau tadi di layout kan adapter link, jadi di sini kurang lebih sama, link adapter, kita pilih yang class. Oke, kita perlu model. Kita bikin di sini data class, kita kasih nama link tree model. Link model gitu juga nggak apa-apa sih. Nah tadi di adapter kan kita cuman punya title sama gambar. Jadi di sini yang pasti itu title. Terus gambarnya kan dari drawable ya. Jadi di sini image itu integer. Terus kemudian yang terakhir URL-nya. Karena nanti kita coba klik linknya terus URL-nya kemana gitu. URL string. Jadi di linknya di sini paling enggak file items list dia adalah link tree model. Terus yang di sini recycler view adapter, terus kita tambahkan link adapter view holder. Class view holder dia extend implement ke recycler view holder. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian di sini recycler view adapter constructor. Oke. Berikutnya yang ini implement members. Nah, kita mulai dari yang di bawah. Items count berarti items dot size. Terus on create view holder kita langsung return ke class view holder yang kita bikin tadi. Layout inflator, terus di dalam kita ambil parent di situ, konteks. Terus kemudian inflate nama layout yang kita tambahkan tadi adapter link. Terus kemudian parent yang terakhir false. Layout inflator. Oh di sini kurang from. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Item sudah. Kemudian yang di sini. Nah, di bagian adapter link kita punya image sama title yang mana di sini adalah image view sama text view. Jadi kita ingat-ingat. Nah, jadi di sini kita tambahkan file image. Dia adalah item view, fin view by ID. Dia adalah image view. Dari layoutnya, ID-nya adalah image. Nah, yang kedua adalah title.
item view dia adalah text view. Di layout namanya adalah title. Oke, jadi di on bin view holder kita langsung bisa bikin file item diambil dari items berdasarkan position. Yang bagian image pakai holder image, set image resource file diambil dari item.image. Untuk yang teksnya berarti di sini title.text sama dengan item.title gitu. Nanti untuk URL-nya ketika kita menambahkan on click. Nah, berikutnya kita tambahkan kliknya sekarang aja. Nah, kita tambahkan sebuah listener interface dari adapter listener. Interface-nya kita taruh bawah aja. Interface adapter listener fun on click. Nah, yang dikirim adalah link tree dari link tree model. Jadi di sini kita tambahkan holder item view set on click listener. Nah, kita taruh di sini listener on click dari item. Oke, kurang lebih seperti ini untuk kelas adapternya. Jadi fungsinya adalah yang di sini ngambil ID, yang di sini adalah memanggil layout adapter, terus kemudian on bind view holder di sini untuk men-set data sekaligus kita memberikan listener di sini. Get item count adalah mengambil total dari size yang kita ambil dari ada berapa list yang mau kita masukkan ke recycler view kita. Ini adalah interface yang akan menghubungkan antara adapter ini sama activity kita. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa balik ke video-video recycler view sebelumnya. Oke, sekarang kita ke main activity. Sama sebenarnya di main activity. Kita coba jalanin dulu aja ya. Jadi kita langsung run di sini. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi kita. Jadi memang belum ada datanya. Kali ini dari background udah muncul. Kita coba set satu-satu. Nah, kalau di demo tadi saya kan tidak menggunakan app bar ya, title bar kayak gini. Teman-teman bisa biarin kalau memang perlu semacam itu. Kalau mau disembunyikan, teman-teman bisa menggunakan support action bar .hide gitu. Ini cara sederhananya. Terus teman-teman run lagi. Nah, baru dia hilang. Oke, berikutnya kita bikin satu lagi satu-satu untuk melakukan casting atau menggunakan ID dari layout activity main di layout kita tadi. Kita mulai dari image fin view by ID. Dia adalah image view rid.image. Jadi dari mana image ini? Dari sini, activity main. Di sini kan kita punya image, title, terus kemudian subtitle, terus list, terus logo. Kalau yang di adapter tadi kan kita ngambilnya dari adapter link gitu. Kita mulai 2 dulu. Kita dari 3 lah sama subtitle sekalian. Subtitle. Nah, di sini ada subtitle, dia adalah text view. Sama yang title tadi kan juga text view ya. Nah, untuk image kita set image resource file drawable. Kita ngambil gambar avatar yang foto saya tadi. Terus kemudian yang title .text kita kasih nilai nama saya. Untuk rule-nya tadi di bagian subtitle saya kasih Android developer. Kalau tadi kan yang di bagian preview kan dia tulisannya software engineer. Jadi harusnya nanti di sini juga munculnya Android developer sesuai yang di set di sini. Sama dengan data yang lain, kalau teman-teman mau ubah gitu tinggal diubah aja. Coba kita jalankan.
Nah, kita dapat di sini gambarnya sudah muncul, foto saya, terus kemudian namanya muncul sama role saya muncul. Nah, berikutnya untuk adapter, kita bikinkan sebuah variabel baru, private file link adapter by lazy. Link adapter. Nah, di sini dia konstruktornya ada dua kan ya. Yang pertama kita perlu set item, terus kemudian kita set listenernya. Jadi di sini kita perlu bikinin file items. Dia diambil dari list of link tree model. Jadi teman-teman perlu menambahkan link tree model di sini mulai dari judulnya, terus kemudian gambarnya airdrawable. Misalkan yang pertama adalah WhatsApp. Jadi di sini terus kemudian diikuti linknya. Misalkan wa.com. Yang di sini titelnya WhatsApp. Nah, jadi untuk listnya tinggal dilanjutin. Di sini misalkan Instagram, di sini dilanjutkan dari drawable tadi, nama gambarnya kan IG. Terus kemudian Facebook, nama gambarnya FB. Di sini Facebook. Mungkin yang Facebook nanti kita coba di websitenya saja. Misalkan setelah Facebook tadi kita punya apa lagi ya? YouTube, ada YT. Yang terakhir pokoknya website. Nah, ini ke websitenya Lastday. Jadi yang di sini nanti kita bisa langsung coba gitu. Kita langsung coba https lastday.com. Jadi URL-nya tinggal dilengkapin, nanti on click listener-nya mengarah ke URL ini. Oke, jadi di sini kita set items, terus link adapter listener. Tambahkan objek di depannya. Anonymous, implement members, on click. Nah, dari on click ini kan sebenarnya kita bisa dapat link ini ya. Kita pakai log dulu aja ya. Misalkan di sini on clicknya kita mau ngambil link tree. .url. On click. WhatsApp, Instagram, ada apa lagi ya di drawable tadi? FB sudah, Facebook, IG, WA, web. Udah sih. Tinggal Facebook di sini kelebihan. 1 2 3 4 5. Oke, kita punya WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube sama website. Terus URL-nya nanti teman-teman set sendiri aja ya. Nanti yang kita coba klik untuk bagian website ini aja untuk nyoba URL-nya. Nah, yang terakhir di sini kita tambahkan list. Dia adalah recycler view. Nah, kemudian di sini kita tambahkan namanya list. Yang perlu teman-teman tidak boleh lupa di bagian activity main di list ini adalah bagian layout manager. Kita set satu lagi di sini, layout manager, linear layout manager. Baru di sini kita gunakan yang terakhir, list adapter sama dengan link adapter. Oke, kayaknya gini aja seharusnya sudah cukup. Nanti kita coba kliknya menggunakan on click di log menggunakan log chat. Di bagian error nanti kita pakai tag on click. Oke, kita coba run dulu. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube sama yang terakhir adalah website. Sesuai ya dengan link adapter yang sudah kita tambahkan pada recycler view kita. Kalau coba diklik, maka seharusnya kita mendapatkan URL-nya. Kita coba klik yang WA. Nah, kita coba lihat di situ. Kita dapat ya wa.com. Karena memang kita wa.com semua kecuali di bagian website kalau kita klik
Nah, kita dapat https://lastd.com. Jadi tinggal URL-nya aja teman-teman benerin. Yang terakhir di sini seharusnya kita punya gambar logo. Jadi logo. Jadi kan kalau seperti logo kan dia statis ya. Kalau statis ya seharusnya kita langsung aja di sini. Nah, jadi kayak gini aja sebenarnya udah cukup sih. Kita coba. Nah, di situ dia muncul. Kita coba sekarang kita buat dia landscape. Berat emulatornya. Kalau kita scroll, nah di situ tidak ada masalah ya untuk bagian landscape-nya. Karena kalau menggunakan constraint terus kita set atribut constraint-nya lengkap itu sebenarnya enak. Jadi dia minimal kalau tidak sangat responsif gitu, dia responsifnya rapi. Walaupun teman-teman kalau mau lebih bagus lagi harus di set sesuai layar yang digunakan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir kita coba akan menjalankan URL-nya sekarang. Kita coba tambahkan di sini private fun open URL. Kita akan memasukkan di sini URL berdasarkan dari tipe data string. Maka ketika menggunakan open URL, kita langsung bisa menggunakan dia di sini. Open URL langsung masukkan dari linktree. Oh, ini ceritanya typo gitu ya. Linktree .url. Nah, di sini yang perlu kita masukkan adalah file open URL sama dengan intent dalam kurung intent action view. Terus kemudian open URL sama dengan URI.parse dari URL tadi. Terus kemudian baru kita start activity open URL. Oh, di sini open URL data. Oke, kurang lebih seperti ini saja. Teman-teman langsung bisa membuka URL menggunakan browser gitu. Atau kalau ada aplikasi default kayak Instagram gitu kan harusnya bisa langsung mendeteksi aplikasinya, Androidnya mendeteksi bahwa dia mau buka aplikasi Instagram. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih kita bisa menggunakan ini. Dan yang mau kita tes di sini mungkin Facebook juga bisa sih harusnya. Di sini coba kita tambahkan Facebook. facebook.com/ ke Facebooknya LastD ID. Oke, sekarang kita coba tes. Oke, jadi URL yang bisa kita tes di sini ada Facebook sama websitenya LastD. Kita coba dari websitenya LastD dulu. Nah, langsung dia mau buka Chrome just once. Ini browser emulator. Nah, langsung buka ya. Oke, berikutnya kalau kita coba Facebooknya, Facebook karena di sini nggak ada aplikasi Facebook, jadi dia merekomendasikan browser lagi. Kita buka di Chrome. Nah, dia langsung masuk ke browser ke Facebooknya LastD. Jadi kurang lebih seperti itu, tinggal teman-teman set sesuai link yang dibutuhkan. Terus kemudian kalau punya logo-logo sendiri, kayak punya website sendiri yang ada logonya, teman-teman bisa masukkan logonya ke drawable, terus set dia menggunakan model seperti ini gitu. Mungkin itu aja untuk video studi kasus kali ini. Semoga membantu teman-teman untuk memahami Recycler View di Android Studio menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Saya Irsad dari LastD dan sampai ketemu di video berikutnya.